Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Sebelum mulai ibadah, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Siapkan hati dan pikirannya, lipat tangan dan tutup mata. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita ibadahnya ditemani oleh Kakak Cindy, ada Kakak Pudan, dan ada Bang Triwin. Kenapa Kakak Pudan? Kok bersedih? Kita kan mau ibadah. Bosan Kak Cindy. Abang Triwin juga cemberut mukanya. Bosan kenapa? Gini-gini terus. Kak Pudan juga kan mau pergi ke mall, mau ke kolam renang. Bosan pokoknya Kak Cindy. Wah, Kakak Pudan, kita kan mau ibadah. Kita harus tetap semangat walau keadaannya begini. Ayo kita nyanyi dulu. Mari kita bersukaria supaya Kak Pudan bisa lebih semangat, supaya nggak bosan-bosan lagi. Ayo. Ayo. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, lebih semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku
oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo adik-adik kita buat kasihnya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari pelangi lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya. lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari mana? Dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Baik adik-adik sekolah minggu sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lagi, kita bersatu di dalam doa. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, matanya ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak sekolah minggu mau belajar, mau bernyanyi, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terlebih dahulu Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang mau melayani, kiranya Engkau memberkati kami semua. Ya Tuhan Yesus, hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi gimana Kakak Pudan? Sudah semangat belum? Sudah Kak, ternyata lebih enak bersemangat daripada malas-malasan. Gimana Abang Triwin? Semangat sekali dia. Hebat Karena Bang kita Triwin. semua sudah semangat, kita angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Kita ulang sekali lagi ya. Bikin yang lebih besar dan lebih kuat. besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan selalu memberkati kami dan kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau
telah membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan kami boleh bersekutu dengan Kau melalui ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati anak-anak kami, anak sekolah minggu HKBP Merak Samarinda Kota, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau selalu menyertai dan membimbing mereka di setiap waktu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan dan juga dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ulangi, Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Ayo, sudah dipersiapkan Bibelnya kan? Alkitabnya? Dan juga mari kita membacanya. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk membangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kita pasti mengetahui dalam kehidupan kita apa sih sopan itu? Bagaimana sih hidup itu? Nah, sekarang Amang Pendeta mau membuat topik kita, yaitu hidup dengan sopan. Kalau kita hidup dengan sopan, yang pasti apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita tunjukkan? Yang pertama, hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Betul kan? Seperti yang umum dilakukan oleh orang-orang duniawi di malam hari. Perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk, seperti yang tertulis di ayat yang ke-13b itu. Sehingga tanpa sadar, kata-kata yang kita ucapkan atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi hal yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan hidup secara hedonis, dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Nah, di sini kita melihat bagaimana perjuangan kita, bagaimana adik-adik semua untuk melakukan kesopanan itu dengan baik. Maka peribadahan kita ini mengarahkan kita supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Merak Samarinda dapat melakukan, dapat menunjukkan hidupnya dengan sopan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di gereja maupun di yang lainnya. Hidup dengan sopan, kita bisa melihat dengan situasi-situasi yang bagaimana, dan boleh kita rasakan itu dalam situasi sekarang ini. Mungkin kalian itu pernah melawan orang tua kalian, pernah menunjukkan bahwa diri kalian itu sangat nakal kepada orang tua kalian.
ya kan? Atau berkelahi sama teman-teman, atau jahil kepada adik-adik kalian atau sama abang kakak kalian. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu dalam kehidupan kita. Yang penting prinsip hidup kita, bagaimana kita itu supaya takut akan Tuhan dan memberikan kemuliaan dan juga menunjukkan diri kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, yang kedua, hidup dengan sopan berarti kita tidak hidup dalam pencabulan dan hawa nafsu seperti yang ada di cerita tadi. Hal ini juga berarti tidak menggunakan pakaian atau melakukan yang memancing hawa nafsu yang lainnya. Nah, tetapi anak-anak Tuhan pasti tidak menginginkan seperti itu. Karena dalam kehidupan kita ibaratnya walaupun anak kecil, tetapi kita harus menunjukkan kesopanan itu dalam diri kita. Ibaratnya cara berpakaian kita di rumah, atau bagaimana kita bersopan santun kepada orang tua, berbicara kepada orang tua, atau masih hidup kita itu hanya seperti yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak memancing hal-hal yang negatif dari kehidupan kita. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita bisa melihat itu dalam situasi sekarang ini, bahwa kehidupan kita bisa melihat bagaimana kamu itu sebagai anak Tuhan, bahwa Tuhan itu kita pakai untuk melindungi semua yang ada dalam diri kita. Tuhan itu dapat kita rasakan bagaimana Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Itu yang kedua ya tadi ya. Dan ketiga, maka kita hidup dengan sopan itu berarti kita tidak hidup dalam perselisihan. Ini yang sering sekali yang bisa kita lihat di rumah. Misalkan orang tua menyuruh kalian untuk membersihkan mainan kalian, atau orang tua menyuruh kalian untuk memberikan pekerjaan kepada kalian, maka ada perselisihan di sana. Nah, sekarang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana tindakan kalian? Apa yang mau kalian lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan dan juga menjauhkan perselisihan itu dalam diri kalian? Maka kalau kita sebagai anak terang, kita anak-anak Tuhan, jauhkan perselisihan dari hidupmu. Keluarlah dari persoalan-persoalan yang ada. Maka bagaimana kamu hidup dengan sopan? Bagaimana kamu itu melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sikap iri hati adalah salah satu contoh, adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tindakan kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak terang dalam kehidupan kita ini, maka syukurilah, maka mampukanlah dirimu itu bahwa hidupmu itu telah berarti dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Maka disinilah kita bisa, apa sih contoh-contohnya? Nah, kita lihat nanti di situ contoh-contohnya yang bisa kita lihat itu bisa di rumah tangga kita. Misalkan itu bagaimana kita bertata krama, bagaimana itu menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita, bagaimana itu sopan santun, bagaimana itu untuk berinteraksi kepada orang lain. Misalkan ada 10 hal yang mau Amang tunjukkan kepada kita. 10 hal itu apa itu? Nah, ada 10 hal yang mau kita lihat di situ, yang menyapa kita dalam kehidupan kita, bagaimana hidup sopan dengan baik. Nah, yang pertama itu menyapa dan memberi salam. Ini adalah salah satu ciri orang Kristen, anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Menyapa dan memberi salam ketika tamu datang dan ketika kita bertamu kepada keluarga kita, maka perlu menyapa mereka. Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, begitu ya. Nah gitu. Yang kedua, minta tolong. Kan masih ada
orang anak-anak Tuhan, masih ada anak sekarang ini tidak mau minta tolong kepada temannya. Contohnya, jika ada sesuatu hal yang mau diinginkan, misalkan mengambil sebuah cangkir atau ketika kita makan, bagaimana kita itu dengan sopan meminta tolong kepada orang tua, meminta tolong kepada saudara-saudara kita. Nah, yang ketiga yaitu yang mau kita tunjukkan di dalam kehidupan kita di setiap hari adalah berterima kasih. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang dilakukan oleh temanmu kepadamu, maka ucapkanlah terima kasih kepadanya. Nah, dengan hidup dengan sopan, di sini kita bisa melihat bagaimana kita itu selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak salah dong kita minta maaf kepada orang-orang sekeliling kita, walaupun teman kita itu yang salah, walaupun orang tua kita itu yang salah atau kita yang salah, marilah minta maaf kepadanya. Dan yang berikutnya, menatap mata lawan berbicara. Itu salah satu ciri hal yang hidup dengan sopan. Menatap mata lawan kita ketika kita berbicara. Misalkan kita berbicara kepada orang tua, apakah kita pernah menatap mata orang tua kita? Atau orang tua menatap mata anaknya untuk mau berbicara? Nah, sekarang ini yang mau kita tunjukkan ya. Nah, anak-anak Tuhan itu harus bisa berani dan boleh merasakan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kita tidak memotong pembicaraan. Misalkan orang tua masih ngomong, anak-anak itu langsung memotong pembicaraan. Dan kalau misalkan orang tua ngomong, kita langsung marah sama dia, tidak bisa seperti itu ya. Maka mau ingin menjadi hidup dengan sopan, maka tunjukkanlah dirimu dengan baik. Mau berbagi dengan bersabar, mau berbagi. Ini apakah kita pernah berbagi dengan orang lain? Misalkan jika ada makanan yang ada dalam diri kita, apakah kita pernah berbagi dengan adik-adik kalian? Apakah kita pernah berbagi dengan saudara-saudara kita? Maka di sini Amang Pendeta mau mengajak kita supaya kita itu mau berbagi kepada sesama kita. Dan yang berikutnya bersabar ya. Kalau kita bersabar, kenapa Amang buat di sini bersabar? Karena memang di sini sering sekali anak itu hanya dapat menuntut kepada orang tua jika orang tua itu tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan, maka kita langsung marah, kita langsung emosi, kita langsung melemparkan barang-barang yang ada di rumah kita itu. Tetapi latihlah dirimu untuk bersabar di tengah-tengah diri kita. Jika kita sudah melatih diri kita bersabar, maka kita bisa menunjukkan kedamaian dalam diri kita. Di sini juga etika berbicara dan bertanya, apa yang mau kita bicarakan kepada sesama kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga bertanya kepada saudara kita juga. Nah, yang kesembilan itu menepati janji dan tepat waktu. Pernah dong kita anak-anak Tuhan ini yang sering sekali berjanji kepada teman-teman kita, atau teman-teman kita berjanji kepada kita. Kalau teman-teman kita itu melanggar janji itu, apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Pasti yang kita rasakan yaitu kecewa. Kalau kita menunjukkan kepribadian kita dan kita bisa melakukan itu dengan baik, maka bersyukurlah bahwa Tuhan itu akan selalu ada. Nikmatilah pemberian Tuhan dalam kehidupanmu di setiap waktu. Nah, yang ke-10 itu izin atau pamitan. Pernahkah kita izin atau pamitan kepada saudara kita? Atau kita pergi keluar
Ma sebentar aku main, ma aku main HP, ma aku lagi mandi, aku mau sekolah, aku mau ke gereja, aku mau ini. Nah sekarang ini izin itu perlu dalam diri kita supaya orang tua kita itu tidak was-was, tidak khawatir terhadap diri kita. Kemana anakku? Di mana anakku? Maka anak Tuhan itu izin atau pamitan kepada orang tua sangat dibutuhkan dalam diri kita. Ada 10 tadi ya, menyapa, meminta tolong, berterima kasih, meminta maaf, menatap mata ketika kita berbicara kepada sesama kita, tidak memotong pembicaraan, mau berbagi dan bersabar, menjaga etika, menepati janji, dan juga izin atau pamitan. Yang 10 itu marilah kita lakukan supaya kita hidup dengan baik, hidup dengan sopan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Amin. Iya, terima kasih ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan ya Tuhan betapa besarnya anugerah-Mu yang bisa kami rasakan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa kepada orang tua kami, juga kepada negara kami ini ya Tuhan, di mana negara kami Tuhan sedang dilanda virus corona. Oleh karena itu Tuhan berkati kami dan lindungi kami Tuhan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, di adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berkreativitas, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Semua bangkit berdiri, ayo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan berkreativitas. Kreativitas kita hari ini bahan-bahannya itu adalah kertas origami, lem, dan gunting. Nah, bagi adik-adik yang kecil, jangan sembarangan ya main gunting ya. Ajak papanya atau mamanya untuk
menggunting kertasnya nanti. Jangan adik-adik yang kecil ya. Gimana Kak Cindy caranya? Bisa dikasih tahu sama adik-adik? Caranya gampang sekali. Siapkan kertas origaminya. Bantu pegangin. Kertas origami yang tadi kita ambil, dilipat begini. Sekali. Baru dibuka lagi, baru dilipat lagi. Sudah dilipat dua, jadi dilipat begini, baru dilipat lagi begini. Setelah dilipat bentuk kayak mau pesawat. Dilipat seperti ini. Bisa Kak Pudan? Oh bisa dong Kak, tenang. Coba Kak Pudan. Gini Amang. Jadinya seperti ini nanti, coba Kakak lihat. Yang rapi Pudan. Baik Amang. Nah, Ternyata oke, sudah jadi bisa. begini. Tunggu dulu Kakak Pudan, pelan-pelan. Santai Kak Pudan. Sudah sampai begini, Iya. kita lipat ke depan. Nah. Jadi begini. Gimana? Dilipat begini. Sudah jadi begini, kita lipat lagi begini. Lipat ke belakang. Iya, biar rapi ya. Biar beda warnanya ya Kak Dewi. Nah, setelah jadi begini, kita satukan dia. Nanti adik-adik bikinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 seperti ini. Nanti buat begini ada 8. Setelah jadi begini, kita satukan dia. Satukan jadi begini. Tadi dia masukin gini, satukan, dimasukkan. Habis dimasukkan, kita lem. Di bagian mananya Kak Cindy yang Kita lemnya di bagian sini. Di bagian yang ini. Tadi nih Kak. Nah, di bagian sini-sininya. Di bagian sini, di dalam sini, dilem. Kita lem ya. Kalau pakai nasi bisa nggak Kak Cindy ngelemnya? Bisa. Bisa. Bisa pakai nasi. Pakai alat yang ada aja. Alat yang ada aja nggak usah. Bisa juga pakai nasi. Dulu Babang Triwin pakai nasi ya ngelemnya. Iya, tapi nasi aking. Gimana? Hidup Bang Triwin berbeda. Dilem lagi sebelah sini. Nah, Berarti atas bawah ya Kak ya dilem ya. ya. Nanti kan adik-adik sudah bikin 8 yang tadi disatukan jadinya sisa 4. Sisa 4 nanti dia dibuka dari sini. Dibuka, nanti jadi begini. Setelah dibuka baru dilipat. Nah, dilipat begini. Setelah dilipat dia nanti jadi kotak seperti ini. Yeay. Cantik ya Kak Cindy ya. Iya. Loh, ini nanti gunanya apa sih Kak Cindy? Gunanya ini nanti kalau misalnya sudah jadi 4 seperti ini, kakak sudah punya 4. Kita bisa untuk taruh lem, untuk taruh pulpen. Tapi Kak Cindy, Kak Pudan bisa nggak nambahin? Nah, kan kalau sudah jadi kotak begini ada dong alasnya Kak Cindy. Biar Nah, kita lem dulu Kakak Pudan. Oh gitu, Kita lem dulu dilem di sininya. dulu. Dilem. Dilem supaya lengket ya Kak. Supaya lengket pakai anu nasi Bang Triwin tadi. Oh, pakai nasi bisa juga ya? Pakai nasi bisa juga. Iya, Kalau iya, mamanya iya. nggak punya lem di rumah pakai nasi aja. Satu magicom nasinya Kak. Habis makan. Nah, setelah dilem, Jadinya cantik ya Kak ya. cantik. Jadi kan bisa hias di kamarnya dengan bahan murah, nggak usah mahal-mahal. Beli kotak-kotak mak, nggak perlu. Nah kita lem, tambahin kertas sudah jadi gini. Setelah dilem, nyambung dia jadi 4. Kita tambahin di bawahnya. Dilem. Dilem lagi di bawahnya. Memang Kak kalau pakai nasi harus pakai satu magicom dia Kak karena banyak lemnya Kak.
digunting lagi supaya pas dia. Biar rapi. Kira-kira aja kotaknya. Lemnya kurang ngelem, kata Bang Triwin harus pakai nasi, kurang ngelem lemnya kita. Terus nih. Kak Cindy, kalau kertasnya besar boleh nggak? Kertasnya boleh ukuran apa aja, mau kotak anunya lebih besar bisa. Oh. Kalau kakak kan punyanya yang kecil, jadinya kecil deh. Oh gitu. Siapa tahu nanti Kak Pudan mau buat kertas karton gitu nah Kak, boleh kah? Boleh, Oh begitu. bisa. Nah adik-adik, nah seperti ini sudah jadi kreativitasnya. Iya, jadi ini boleh dihiasin, mau ditambah-tambahin apa nanti? Love. Mau ditambah-tambahin love gini. Oh bisa juga ya. Bisa Ya taruh tempat pensil, bisa pulpen. gunting kan? salah. Bisa taruh tempat lem, pulpen. Kalau mau yang lebih besar pakai kertasnya yang lebih besar. Gampang kan? Gampang. Punya kotak pensil dengan kertas yang murah aja. Gampang? Oke. Baiklah adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya minggu depan. Bye. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa Subscribe. Like, komen dan share.